Nggak enak Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita, Koala Dikti, kumpulan obrolan ala-ala Dina, Kang Fatrul dan Septi yang sedang lagi ada agenda. BTW ini koala keberapa ya, Kang? Sibuk. Ke-7, ke-6. Aduh aku lupa. Oh, 6, karena kan mulai membahas tema tentang ekonomi syariah itu mulai dari koala ke-6. Ya, jadi pada hari ini kita membahas Berarti apa? udah 6 minggu ya? Iya, betul. Kita konsisten udah 5 minggu. Eh, Oke. Ya, jadi ini adalah topik yang ke-6 tentang riba. Nah, sebenarnya hari ini tuh pembahasnya adalah Kang Fatrul dan Septi. Tapi berhubung Septi lagi ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, so jadi hari ini kita cuma berdua saja. Betul, itu ada menggelantung gitu. Gelap banget, Din. Iya, emang gelap. Nah, Beda sebelumnya banget ya. Apalah. sebelumnya definisi riba nih, aku mau nanya dulu Kang Fatrul, riba tuh apa sih, Kang? Secara bahasa atau secara Bebas, bebas. Yes, riba itu sebenarnya tambahan. Oh ya, tambahan. Betul kan? Tambahan. Betul, betul. Kalau kata-katanya diotak-atik jadi raib, Raib hilang gitu ya? hilang. Oh ya, oke. Sebenarnya tambahan tapi menghilangkan. Cocok Ya, logi lah. Nanti oke, itu cocok. hanya cocok logi. Dan pada hari ini aku juga mau sebenarnya aku paparan sedikit doang. Ini belum selesai baca bukunya, baru sepertiganya, tapi kayak ada sedikit yang mau dipaparin. Dan karena kita anak ekonomi syariah ya, sebenarnya kita punya perbankan syariah yang kalau misalkan dalam buku ini tuh perbankan syariah itu masih dalam tahap membingungkan gitu. Apakah dia benar-benar syariah atau hanya berlabel syariah gitu. Nah, kenapa aku pengen di awal biar nanti di akhir Kang Fatrul memberikan sebuah kebenaran dari ekonomi syariah itu sendiri gitu. Nah, yang aku tampilkan ini beberapa dari buku ini. Gitu. Karena kebenaran. Oke, aku tampilin ya. Cuma dikit. Sikat din. Dikit. Iya, dikit tahu ini. Is, kan Pak. Oke. Jadi ini diambil dari beberapa buku ini, judulnya Fikih Riba. Dan-nya nggak aku tulis, karena kita masih mendukung ekonomi syariah dan perbankan syariah. Nah, terus aku tulisnya the other side dari riba yang kita ketahui gitu di perbankan syariah dan di ekonomi syariah. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 275 yang pastinya anak-anak Exyer pasti udah ada tahu. Coba bacain, Kang. Kang Fatrul bacain Arabnya, aku bacain artinya. Bacain din. Iya, bacain. Aku cobain ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ya, itu adalah surat Sadaqallahul Al-Baqarah Azim. ayat 275. Yang artinya orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah jelas-jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan Tuhannya lalu terus berhenti untuk mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan itu dari Allah dan urusannya terserah kepada Allah. Dan orang yang kembali mengambil riba setelah ada larangan dari Allah itu, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
Yaitu dia sekilas tentang riba. Nah, riba itu sebenarnya kalau di awal-awal buku ini ya, riba itu dibedakan menjadi 2 gitu. Yang pertama riba nasiah atau nasa, yang kedua riba fadl. Sebenarnya di awal-awal buku ini dijelaskan kalau misalkan riba itu didefinisikan oleh 3 bagian gitu. Yang pertama itu, aku lupa. Yang pertama itu kategori pertama termasuk orang yang bernalar dengan dasar ekonomi dan kebutuhan ekonomis akan riba. Terus yang kedua itu, kategori kedua termasuk ulama Mesir terkenal, Rasid Rida dan pengikutnya, di mana beliau membedakan riba di Al-Quran dan riba di Sunnah, dan yang ketiga adalah kategori yang mencakup semua ulama modern. Terus ini kayak itu kita tidak bahas itu, terus kita langsung ke riba nasiah atau nasa. Nah, riba nasiah ini kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk penundaan adalah nasiah atau nasa. Maka riba nasiah ini adalah riba yang timbul karena adanya penundaan. Nah, menurut fuqaha ada 2 manifestasi dalam kaitannya dengan riba. Pertama, kelebihan dari qadar atau kadarnya, perkiraan. Yang kedua, kelebihan melalui nasiah atau nasa atau penundaan. Nah, ini yang nasiah itu yang termasuk kedua penundaan. Kelebihan dalamnya adalah pengganti periode atau lamanya penundaan. Dan penundaan ini adalah akibat dari 2 nilai pertukaran atau counter value yang dipertukarkan entah itu uang atau barang. Dan penundaan dan riba nasiah itu termasuk ke dalam penundaan atau akibat dari penundaan tersebut. Ini agak-agak berat gitu kata-katanya emang buku ini. Jadi ya dipahami aja gitu ya. Nah, ini Harus pelan-pelan. ya harus pelan-pelan ya. Tapi cepet-cepet aja karena sebenarnya aku moderator. Terus ini apa ya, ilustrasinya gitu. Ini ilustrasinya. Yang pertama ini anggap aja ilustrasi X, yang di bawah ini ilustrasi Z. Nah, kalau di dalam jadi gini, di ilustrasi X itu misalkan kita ini termasuk riba nasiah gitu ya, penundaan karena dijual dengan kredit 1 tahun. Di ilustrasi X ini misalkan kita sekarang punya uang 100 dinar. Terus kita ada seseorang atau B melakukan peminjaman ke kita yang uang kita akan dibalikan 1 tahun kemudian dengan ada tambahan 10 dinar. Tentu kalau misalkan dalam Islam ini jelas-jelas riba, ya kan? Betul, Kang? Gini riba, ya kan? Ya kan? Ya. Betul. Tuh. Setuju. Ya. Nah, ini namanya riba nasiah, riba yang terjadi karena adanya penundaan. Yaitu 1 tahun ini gitu. Nah, yang kedua nih, ini adalah kalau kata buku ini semacam riba, tapi yang yang diperbolehkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang, tapi masih jadi suatu kebingungan gitu. Polemik ya, polemik atau kebingungan. Nah, ini contohnya, misalkan 100 kantong gandum yang nilainya setara dengan 100 dinar, nih sama kan 100 dinar. Ini ilustrasi Z ya. Terus dijual kredit 1 tahun. Nah, tetapi kalau misalkan dibayar tunai, dia harus dibayar 100 tunai. Dia harus dibayar tunai 100 dinar. Tapi kalau misalkan kredit 1 tahun, maka harganya berubah jadi 100 dinar plus 10 dinar. Nah, sebenarnya ini yang jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya transaksi X dan Z itu sama atau enggak? Kalau misalkan sekarang kan transaksi X itu enggak boleh karena termasuk riba nasiah, tapi transaksi Z sekarang boleh gitu. Iya enggak? Karena mungkin kalau misalkan sekarang di justifikasinya karena di transaksi Z ini ada namanya kalau misalnya kita underlying asset atau ada bentuk barangnya gitu, yaitu si gandum ini. Tapi kalau misalkan dalam buku ini, apakah transaksi ini benar-benar nggak mengandung riba gitu? Karena riba itu balik lagi ke yang tadi, adalah penundaan dan akibat dari penundaan tersebut. Nih, akibat dari penundaan tersebut. Itu jadi pertanyaan. Nah, itu adalah yang aku minta Kang Fatrul untuk nanti menjawab. Next. Nah, yang kedua itu adalah riba fadl. Riba fadl itu adalah muncul karena kelebihan yang ditemukan karena berat atau takaran dengan menimbang, menakar, atau menghitung jumlah 2 barang yang dipertukarkan dalam suatu bai atau perdagangan. Jadi, nih, kalau ini kesimpulannya, kelebihan dari transaksi kontan atau jadi kalau misalnya kelebihan dari transaksi kontan itu disebut riba fadl. Tapi kalau misalkan
riba yang terjadi atas atau kelebihan yang terjadi atas penundaan itu disebutnya riba nasi'ah gitu. Kalau ini sih ini banget ya, maksudnya udah awam banget dan maksudnya semua orang setuju tentang ini gitu. Riba fadl misalkan kayak menukar uang saat lebaran gitu misalkan menukar uang 100.000 yang apa namanya bentuknya 100.000 dengan yang ribuan 10.000-an tapi nanti jumlahnya jadi kurang dari 100.000 gitu. Nah sebenarnya itu juga jadi polemik sih sekarang apakah itu boleh. Terus kan ada katanya dia menyebutkan caranya gimana kita menukar uang dulu misalkan 100.000 tuh 100.000 yang benar-benar satu gitu ditukar dengan pecahan 10.000-an. Nah nanti baru setelah transaksi itu selesai baru kita bayar deh misalkan kita nambahin atas jasa abangnya nukerin duit 100.000-an utuh dengan lembaran 10.000-an kita akhirnya nanti di akhir transaksi setelah selesai transaksi baru kita bayar 10.000. Nah itu gimana? Itu nanti jawabannya kita tunggu Kak Fatrul. Nah itu sih baru yang aku dapat dari buku ini dan yang terakhir riba itu adalah soal kepatuhan sosial. Jadi gimana kita itu harus patuh tentang riba ini yang didasarkan pada Al-Quran ataupun Sunnah dan pada para fuqaha terdahulu kalau kata buku ini. Karena pada dasarnya kita nggak tahu dasar pelarangan itu oleh Allah SWT. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering. Itu baru sepertiga buku ini ya. Sepertiga buku ini. Sepertiga. Nah, sekian Coba, itu pemaparan singkat dari aku. Maksudnya ini sebenarnya bukan justifikasi kalau misalkan aku nggak setuju dengan adanya perbankan syariah. Tapi kayak ini sedikit membuat aku lebih hati-hati. Kan ya maksudnya kan ilmu itu kan kita dapat turunan ya. Turunan dari iya. guru kita, dosen kita. Nah, ya kita juga jangan terlalu tertutup dari ilmu-ilmu yang memang nggak setuju dengan adanya perbankan syariah atau apa. Nah, kita harus baca-baca juga kan. Nah, jadi makanya di sini di awal aku menyampaikan kalau misalkan memang ada pendapat-pendapat seperti ini dan ya jawaban dari kita seperti apa gitu. Gitu, Kang. Sekian. Luar biasa. Selanjutnya Kang Patro. Aku kirim itu, Din. Kirim Share apa screen ya? namanya itu? Di Oh, Dina aja aku deh, yang boleh nggak di-share di Dina? Aku kirim WA biar Oke. enak. Oke. Wow, ada 28 slide. Zoom-nya mana nih? Aku balik lagi Kang, ke Zoom gimana caranya? Ntar. Kang Patro Zoom BTW, nyalain videonya. apa? Bentar dulu, tadi buka-buka ini bisi Kobe. Ya udah, nggak enak ininya, agak gelap. Nggak apa-apa. Kameranya beda, Din. Kameranya kecil ini. Nggak apa-apa. Ya, phone not connected, tidak kirim email, Kang. Atau sama aku aja di share screen. Iya, Tapi ya nggak udah sama. enakan kok di HP. Cobain aja ya. Aku Wait, ntar dulu. Ya Biar udah kirim email nggak aja yang kalau nggak kirim macem-macem. email. Nggak lama lagi. Di close dulu. Aku buka mana ya? Just launch. Oh, ini udah masuk. Ada, bisa. Lagi Bisa download. lagi. Biar lebih enak. Sambil nunggu download, sambil ngobrol-ngobrolin ceritanya gitu. Ustadz Erwandi, bukan? Ya, BTW dari tadi aku pause. Bukan Ustadz Ulang lagi, Erwandi. Din, ulang lagi. Tadi kita ngomongin apa sih? Presentasi Oh, lagi. tanggapannya. Enggak, yang presentasi enggak. Yang tanggapannya. Tanggapannya, kalau Iya, ini emang harus benar-benar hati-hati sih. Bahkan, apa ya namanya tuh, aku juga jadi kayak
Kalau ini sampai berkali-kali akadnya, maksudnya berkali-kali akad tuh kayak diterangin dulu sistematikanya, terus aku jelasin. Ntar dulu, Din, ada telepon. Oke. Close dulu, Din. Ya udah, sambil menunggu Kang Fatrul, aku pengen cerita sedikit yang tadi ke paus. Jadi waktu KKN kemarin itu ada yang menarik, kalau misalkan memang masyarakat sekarang itu dia nggak mau transaksi yang basicnya itu kerjasama, yang ada yang menanggung resikonya itu bareng-bareng. Lebih ke misalkan untuk pertanian mereka nggak mau tuh transaksinya musyarakah atau mudorobah, yang dimana itu kan transaksi kerjasama. Kalau misalkan ada keuntungan dibagi bareng-bareng, kalau misalkan ada resikonya juga dibagi bareng-bareng. Tapi mereka lebih memilih untuk transaksi murobahah, kayak semacam jual beli gitu. Yang kalau kata Ustadz siapa ya? Ini wakaf Pak Bagus Teguh. Itu transaksi murabahah itu adalah transaksi yang nyerempet-nyerempet sama riba gitu. Gitu, Kang. Kang Fatul sudah comeback. Udah. Oke. Jadi mana ini teh karetnya? Udah nih, ini udah berhasil nih. Aku buka PPT Kang Fatul, mau aku tampilin. Sok, atau mau tadi yang tadi dulu? Udah, yang tadi aku merubah udah. tadi. Udah. That's it. Nah, ini sebenarnya ini bikin waktu itu pas kapan nih? Januari 2019 berarti. Pas angkatan 2016 dari KKN. KKN disuruh temen Kang ngisi katanya tuh. Siapa audiensnya? Ibu-ibu pengajian. Jadi mencoba bahasanya sesederhana Terus mungkin, judulnya belum ada tidak judul. terlalu ini. Nah, ini sebenarnya ini ciri khas di setiap aku presentasi depannya pasti ini. Oh gitu, oke. Di mana-mana, di UPI, di UIN. Ini apa? Oke. Ininya gitu, si ciri khasnya. Boleh, Din, yang kedua, Din. Ini mirip-mirip sih. Nah, ini baru judul aslinya. Terus yang ketiga, Din. Itu 3 slide gitu doang. Nah, ini menurut bahasanya kelebihan atau tambahan atau berkembang atau mengelambung. Lanjut lagi, Din. Nah, ini menurut Yusuf Al-Qaradawi, setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba. Nah, ini apakah bunga sama dengan riba? Oh, ini Kalau tadi pertanyaan, gimana? bukan ini pernyataan Ya, atau pertanyaan? pertanyaan dulu. Oh, Pertanyaan, tapi nggak ada tanda tanyanya. kalau kata aku tergantung bunganya apa. Kalau bunga yang harum itu nggak riba dong, itu kan kembang. Kalau bunganya fulus itu baru riba. Riba. Udah, lanjut lagi, Din. Itu udah 5 slide. Nah, ini sama ya, mirip. Jadi di Quran ada 4 yang mengenai riba ini. Tadi yang Dina yang udah Al-Baqarah 275. Terus ini yang Arum ayat 39. Arum ayat 39 ini tuh apa namanya tuh? Tahapan pertama riba kalau nggak salah. Dan sesuatu riba tambahan yang kau berikan agar dia menambah pada Tahapan-tahapan riba ya. manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kau maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang yang melipat gandakan pahalanya. Selanjutnya, Din. Nah, ini tahapan keduanya. Terus lanjut lagi, Din. An-Nisa 161. Ini tahapan ketiga. Al-Imran ayat 130. Terus yang tahapan keempatnya yang Al-Baqarah 275. Coba, Din, yang 130, Din.
Ini hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah pada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini yang berlipat ganda tuh kalau nggak salah katanya zaman dulu tuh masih apa ya namanya tuh, kalau tahap ya asal boleh riba tapi jangan berlipat ganda Berlipat gitu. ganda. Ah ya ini. Tapi Nah itu salah satu yang ada di buku ini juga Kang. Sangat menarik. Jadi yang diperbolehkan itu adalah riba tunggal, bukan riba yang tidak tinggal diperbolehkan itu berlipat riba yang ganda. berlipat ganda. Itu dibahas juga di buku ini. Oh ada nanti bisa tuh. Nah terus selanjutnya yang tadi yang Dina yang 275. Ini kalau ini hadis-hadis seperti 70 itu ada 73 pintu dasar. Yang paling ringan adalah itu. Terus yang ini yang iseng. Nah, yang ini yang sama, yang penulis, penyetor, pemakan, saksi juga termasuk semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Lanjut lagi, Din. Nah, ini sebenarnya banyakin apa ya namanya tuh? Dalil-dalilnya nggak terlalu banyak ininya. Nah, ini macam-macam riba sama kayak tadi, Dina. Lanjut, Din. Riba utang piutang. Ini ada contohnya. Kalau ini apa namanya tuh? Udah kesepakatan di awal. Si A pinjem B, setelah 1 tahun A harus membayar lebih 2 juta ke B. Ini udah disepakati di awal. Nasiah. Lanjut lagi, Din. Riba jahiliyah itu riba Ini nasiah. nasiah apa kod? Nah, kalau yang ini melebihi dari pokoknya karena tidak mampu membayarnya pada waktu yang Ya, sebenarnya jahiliyah itu sama aja waktu sama yang ditetapkan. nasiah. Jadi minta tempo. Ya, Tempo waktunya. tempo penundaan. Tempo waktunya telat jadi ditambah. Nah, ini di bank syariah sekarang ada kayak gini, Din. Kalau nggak salah jatuhnya ke sanksi. Jadi kalau telat harus bayar denda, tapi dendanya nggak masuk ke income, Pas. masuknya ke Ya, dana kebajikan, hibah dana kebajikan. dana ini dana hibah, dana sosial. Bukan jadi apa namanya tuh, bukan jadi pendapatan lah. Ya bukan menjadi pendapatan, bukan jadi keuntungan. Ya, bukan jadi Soalnya ya. kalau misalkan nggak dikasih sanksi, biasanya ada juga yang sengaja dinanti-nanti. Betul. Dinanti-nanti, nanti dulu aja gitu, nggak bertambah. Kalau di bank konvensional kan langsung kena sanksi. Jadi sama atau enggak? Beda. Beda. Kalau Oke. ini buat mengingatkan. Oh, ya, oke. Ya. Lanjut lagi, Din. Tuh, nasiah ada lagi. Kalau nasiah lebih ke barang ribawi sebenarnya. Penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang Cuma kalau ini dipertukarkan apa? dengan barang ribawi lainnya. Sama Apa? aja, uang sama emas Jahiliyah tuh sama uang. aja. Emas Ya juga kan kan. beda. Uang tuh Ya, oke. fulus, Din. Iya. Oke. Lanjut, Din. Sebenarnya intinya sama aja sih. Karena nasiah itu Intinya sama. penundaan artinya. Jadi entah emas, Tambahan. entah uang, kalau ada penundaan, makna Arabnya itu nasiah gitu. Satu lagi. Nah, ada lagi Fadl, Din. Nah, kalau yang ini jenisnya berbeda. Barang ribawi tapi jenisnya berbeda. Sebaiknya tidak. Tapi kalau zaman sekarang udah jarang sih yang nuker-nuker itu kan. Beras tukar beras. Udah ada uang lah gitu. Udah ada alat tukarnya. Oke. Lanjut lagi, Din. Ini bisa di... Nah, ini barang ribawi. Di zaman dulu transaksinya emas, perak, kurma, gandum, garam, sama jemawut. Jemawut Mau juga apa? katanya kalau nggak salah lebih kayak gandum, itu lebih kayak apa ya? Tapi makanan khas sana. Gitu. Nah, kalau laba apakah sama kayak riba?
boleh dilanjutin misal. Nah ini yang tadi bisa ngejawab yang Dina enggak. Membeli sepeda motor 10 juta dan A menjual dengan bunga 1% per bulan selama setahun. Terus lanjut lagi, Din. B membeli balik lagi dikit. Nah, ini. B membeli sepeda motor 10 juta dan menjual kredit selama setahun dengan harga 11.200.000. Nah, bedanya di akad awal, Din. Mirip sih emang. Bayang nggak? Ya kebayang lah, kan aku yang XR. Iya kalau kamu kan ini apa belajar. Kalau ini kan waktu itu di hadapan ibu-ibu, Din. Jadi agak lumayan pelan-pelan. Terus Jadi A jelasinnya membeli gimana sepeda coba, Kang? motor 10 juta. Aduh, pelan-pelan ya. Lupa lagi. Jadi kalau misalkan kita namanya tuh kalau yang syariah dulu ya. Kalau yang syariah dulu, misalkan si B ini membeli sepeda. Jadi ini harusnya ada satu tokoh lagi, si C lah ya misalkan. Si C ini beli motor ke si B. Nah, awalnya itu dia diskusi lah C ke B. B mau beli motor nih, tapi nggak ada kalau uang cash. Kalau dicicil bisa lah gitu. Kata B, oh ya udah beli di saya aja, tapi saya ambil keuntungan ya dari motor itu, tapi kamu boleh cicil. Jadi akhirnya si B beli dulu nih ke dealer. Udah lunas B, udah jadi hak milik B kan. Nah, si B ini jual ke C. Jual ke C, harganya dari awal nih 11.200.000 dicicil selama 1 tahun. Nah, gitu. Kalau misalkan bedanya sama yang A, kalau yang A ini yang ngejualin motor nih 10 juta, tapi apa ya namanya tuh, nanti kamu setiap bulannya tambahin ya 1%. Tidak ada akad yang 11.200.000-nya tuh di awal. Memang agak tipis-tipis sih. Betty. Agak tipis-tipis. Terus pertanyaan ibu-ibu, ceritanya aku ibu-ibu. Lah terus sama aja dong pada akhirnya, ribet banget sih. Terus lebih murah lagi kalau misalkan, oh enggak ya, enggak lebih murah ya. Terus kalau misalkan, Enggak sama. Kalau ini iya, dicontohinnya nah, sama. terus nih misalkan pertanyaan ibu-ibu gini. Nah misalkan, nih aku pertanyaan ibu-ibu dulu, Nah malah kalau misalkan kita beli di A, nih si A yang beli, nanti kalau misalkan kita tiba-tiba mampu bayar di bulan ke-6 misalkan jadinya lunas, jadinya kita cuma bunganya juga jadinya cuma nambah 6%. Kalau misalkan yang B kan udah akad di awal 11 juta 200. Ya, kalau misalkan seperti itu kan Bu tidak ada kejelasan di awalnya Bu, Ibu mau berapa bulan. Tapi kalau misalkan Ibu 6 bulan pun apa namanya tuh? Bisa jadi nanti ada biaya denda karena biasanya kalau misalkan cicil motor ada waktunya dan kalau dipercepat nanti kena denda. Nah, ya. Kan kayak gitu kan. Ya, kalau di bank gitu. iya, kalau di bank konvensional tuh kena denda, Kang. Tapi kalau di bank syariah, Ada kan? di beberapa bank syariah itu malah kalau misalkan dia lebih cepat bayarnya, berarti kayak ada diskon khusus buat orang-orang yang memang bisa bayar cepat. Jadi itu salah satu bedanya. Tuh. Itu kan untungnya. Ibu sudah terjawab, Ibu. Terus pertanyaan kedua. Terus kan di daerah saya adanya cuma BRI. Terus kalau misalkan mau ke bank syariah ribet. Terus pun harganya misalkan nih di sini di bank syariah yang paling dekat walaupun tetap jauh dari rumah saya itu jatuhnya lebih mahal tetap. Nah, itu gimana? Misalkan kalau misalkan saya di BRI 1%, terus kalau misalkan di BRI syariah kalau dihitung-hitung sebulannya bisa 2%. Nah, itu gimana?
Kalau misalkan seperti itu, Bu, Ibu-ibu sebaiknya nih, mungkin ibu. Ibu mengeluarkan, apa namanya tuh, tenaga ekstra. Maksudnya tenaga ekstra dari segi biaya, dari segi waktu mungkin Ibu berangkat ke bank BRI Syariahnya, dan juga segi, pengorbanannya. Karena memang Bu, kalau misalkan melihat mudahnya mah, kita langsung saja ke bank, tidak terlalu banyak persyaratan, bisa langsung cair. Tapi kalau misalkan melihat nanti ke depannya dikhawatirkan banyak, eee, apa namanya tuh, kemudorotan tuh bahasa Indonesianya tuh, Keburukan. keburukannya Bu, yang memang mungkin terlihat. Seperti itu Bu. Oh, berarti tetap Lagi Bu, lebih mahal ya? Ibu-ibu nih tetap. tergantung Bu, Berarti tetap lebih tergantung mahal ya? nanti Ya, biasanya lebih mahal. dari Udah ongkosnya Ibu susah, kalau lebih jauh, misalkan, lebih tidak mahal. tidak masuk ke kategori kebutuhan sebaiknya jangan dipaksakan, Enggak, dikhawatirkan saya nanti butuh ini. malah Saya butuh mengolah merugikan. untuk mengolah apa namanya perkebunan saya ini. Nah, Ibu bisa coba mengajukan kredit ke bank ini, nawarin kredit. Mahal di bank syariah gimana nih? Bisa Bu. Ibu kalau misalkan nggak bisa buat itu, Ibu biasanya, kalau di daerah-daerah itu ada namanya koperasi Bu. Mungkin Ibu juga termasuk anggota salah satu koperasi. Betul Ibu? Kalau Ibu Eh bukan anggota koperasi, ini kelompok tani. ibunya kudet berarti. Kelompok Ibunya tani. kurang Parah banget saya dikatain kudet. Udah saya benih. nggak mau di bank syariah. Kalau gitu Ibu saya tuh dikatain kudet. Gimana nih ya nggak sesuai dengan prinsip terserah syariah Ibu sih. prinsipal? Oke oke ya ya paham paham. Kalau 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 ke ibu-ibu yang lain nggak kayak gini. Kalau ke Iya. ibu-ibu yang agak bergajul kayak yang nanya kayak gini ya beda lah. Dan mungkin iya Biasanya sih. langsung ini sih dikasih Heeh. kasih tahu keuntungannya. Kalau misalkan di syariah tuh kalau nggak sanggup bayar, biasanya ada perpanjangan waktu Mm-mm. atau Apa syarat namanya ya? teorinya perpanjangan waktu atau jadi cicilannya tuh makin lama tapi si nominal per bulannya tuh berkurang. Hmm. Terus Jadi lebih ringan. ada discuss dulu. Jadi sebelum kita memberikan denda ke si customer-nya gitu istilahnya, itu juga ada discuss dulu antara si pihak lembaga keuangan sama si kreditornya tuh, Nasabah, ya nasabahnya. nasabahnya ya. Next. Terus kalau misalkan di yang ini Bu, kalau yang di konvensional, kalau Ibu tidak bisa bayar, otomatis si motornya itu langsung ditarik full. Iya, nanti Kalau di dikejar-kejar rentenir syariah, juga ya. secara Terus saya takut teorinya, dikejar-kejar rentenir. pada syariah solusi nanti dijual, di apa namanya tuh, biayanya dibagi. Jadi Ibu sudah bayar berapa, nanti kurangnya berapa, si hasil penjualan motor itu buat melunasin dulu, sisanya buat Ibu. Nah kalau ini boleh lanjutin. Nggak ada Din. Ini bertaubat dari riba, perbanyak istighfar. Nah itu, ini sebenarnya hanya teori-teori lah Bu. Jadi Kok kayak jadi dipanggil bertobat ibu dari sih? riba, bertobat biar kita berusaha tidak terjerumus lagi. Terus berbanyak istighfar. Nah, terus yang ketiga lebih giat lagi dalam bekerja. Yang empat lebih amanat, lebih amanah. Terus yang kelima ini yang agak penting, bersikap lebih sederhana dan qanaah. Karena kadang-kadang kalau apa namanya tuh kalau untuk memenuhi gaya hidup memaksa gaya hidup bisa juga lebih terjerumus. Terus yang keenam ini jual
aset buat melunasi biar tidak jerumus lagi. Terus hindari gali lubang tutup lubang, apalagi ke lubang yang memang bolong-bolong, lubang bolong. Seperti itu. Lanjut lagi, Din. Masih ada nggak ya? Lupa. Nah ini, kalau ini nyambungnya ke sedekah sih. Jadi nanti aja. Udah paling gitu. Udah aja ini nanti aja. Ini sebagai ini sih tambahannya. Jadi kayak yang tadi kan yang serem-serem, terus yang sekarang yang enak-enak. Nah terus di bukunya siapa ya? Umar siapa lupa, follow siapa gitu dari Eropa sih emang. Jadi si riba ini sebenarnya bunga bank lah ya secara umumnya mengurangi produktivitas dan kemajuan apa ya istilahnya tuh perekonomian sebenarnya. Karena orang daripada mengelola uang itu lebih baik disimpan di bank yang sudah pasti menghasilkan keuntungan. Kalau misalkan pakai sistem bunga itu sudah pasti menghasilkan keuntungan dibanding dikelola sendiri, dibelikan propolis dijual lagi misalkan. Ya Din. Dibelikan apa dikelola buat bisnis kerudung. Udah enggak, bisnis kerudungnya udah gitu. dibagi 2 sama temen. Jangan gitu dong, jadi sedih. Enggak, aku nggak nyindir, musim lagi musim kan kayak gitu. Nah kalau orang-orang yang ini kan lebih baik uang disimpan aja. Itu kan mengurangi percepatan ini perekonomian. Betul. Gitu mungkin. Terus ini dong, apa namanya? Mungkin ini juga masyarakat Indonesia, kan aku moderator nih Kang, jadi aku nanya ke Kang Fatrul. Kayak sebagian besar masyarakat Indonesia masih apa nggak percaya gitu sama pasar modal. Apalagi pasar modal biasa ya. Nah, sekarang dari pasar modal syariah pun orang-orang juga masih yang kayak memandang sebelah mata. Itu benar-beneran investasi, itu benar-beneran apa benar-benar sesuai syariah atau enggak. Nah, itu gimana Kang Fatrul menjelaskannya? Nah, itu kan juga berkaitan ya dengan orang-orang yang kalau misalnya itu judi, riba dan sebagainya. Nah, itu gimana pendapat Kang Fatrul? Biasanya buat menghindari konflik karena pasti dia apa ya kalau orang yang awam gitu ya. Ini ada tipe 2 kayak yang satu benar-benar kritis kayak nggak bisa gitu ya. Ada satu lagi yang dia bingung ikut apa enggak gitu. Karena dia mungkin dapat 2 pendapat dari yang ustadz ini membolehkan, ustadz yang ini tidak membolehkan. Kalau aku biasanya larinya ke DSN MUI. MUI udah ngeluarin fatwa kayak gini. Apakah sesuai apa enggak? Kayak gitu. Karena ibaratnya kita kan bukan apa ya, tafsir belum lancar lah gitu ya. Nggak bahasa Arabnya nggak terlalu ini gitu, nggak ngaji kitab yang lain. Kalau dirangkum sama DSN MUI kan udah majelis lah gitu, udah keputusan para orang-orang pinter kayak gitu biasanya buat apa yang namanya tuh biar tidak memperpanjang perdebatan gitu kalau udah mentok. Terus biasanya kalau yang agak susah tuh pakai logika. Jadi harus pakai apa ya kayak kenapa di bank apa namanya tuh boleh apa bukan boleh kenapa bunga bank haram sedangkan orang yang ke bank itu dia udah tanda tangan kontrak mampu akan membayar gitu. Bayang nggak? Dia yang ngajuin pembiayaan ini pasti dia tanda tangan. Jadi ngajuin pendanaan kan misalkan. Terus kenapa jadi haram padahal dia sudah sepakat gitu, tidak merasa terzolimi lah si yang ininya tuh. Bayang nggak? Gak paham. Jadi yang orang yang ke bank tuh mampu sebenarnya
Heeh. Iya mereka buat bayar maksudnya karena mereka dia udah tanda tangan. Karena tapi udah kan tanda pada tangan. iya. Terus Nah, pakai logikanya gini, jadi gimana kalau si bisnisnya itu rugi? heeh, Jelasin ya tuh. Kayak bedanya kan bukan dengan bagi hasil, kalau pakai heeh, logika gitu. Kalau bagi heeh. hasil kan, kalau misalkan ruginya bukan one prestasi, apa namanya tuh, sesuai Resikonya. keadaan gitu ya, Tapi emang di Bank Syariah profit and loss benar-benar kayak sharing, gitu. resiko dibagi. Pada Nah, kalau dasarnya yang kita misalkan tahu secara teori sekarang, kan harusnya seperti itu. Kalau ya kalau bank syariah ini kan hanya dia profit karena sharing, nggak ada ya loss sharing. murni bisnis lah, ya, murni bisnis. Maksudnya pasti akan menggunakan cara yang lebih menguntungkan, termasuk murabahah itu. Jadi kalau misalkan ada yang mau bisnis, jadi Walaupun nyerempet juga. jualnya tuh berupa, dijualnya itu berupa apa ya namanya tuh asetnya yang dijual aset karena keuntungannya lebih pasti. Karena si bank ini punya tanggung jawab ke nasabah harus Hmm. mengembalikan. Itu kan kayak Bukopin kasusnya yang belum bisa berapa berapa miliar nggak cair tuh. Hmm. Karena Ya emang uang kasus. yang di bank tuh kan hanya 10% kan. Uang Dina misalkan berapa uang Dina aset 100 juta. Yang di banknya tuh yang disimpan sebenarnya 10 juta kan. Ida fundnya Hmm. tuh. Yang 90 jutanya tuh pasti bank kelola. Susah. Gitu. Dan bank juga susah tuh mencari apa namanya tuh yang mau dibiayain sebenarnya. Dia nggak bisa ngebiayain apa jarang yang bisa biayain UMKM apalagi baru rintis. Ya, sebenarnya ini agak kemana-mana sih ya. Tadi pertanyaan aku pasar modal. Iya, iya pasar modal terus tadi ke ini kan. Oh ya, balik lagi ke pasar modal. Tadi kan nanyain jelasin boleh apa enggak. Oh ya, Nah, oke. kalau ngejelasnya kayak tadi mirip-mirip gitu, Din. Hmm. Pertanyaan buat moderator. Loh, kok gitu? Ya, mungkin kayak kalau misalkan menjelaskan ke masyarakat ya yang awam yang dia nggak belajar Exyer mungkin bisa ya kita menjelaskan pendapat kayak ya udah pokoknya kita nurut aja sama MUI ribet banget gitu kan kalau misalkan harus nyari-nyari tahu lagi dan sebagainya padahal ada orang yang dia udah ilmunya udah tahu dasar-dasar fikih atau apapun itu dan sudah merumuskan bahwa misalkan bank syariah itu boleh. Tapi kalau misalkan menurut menurut aku pribadi ya, kalau misalkan dari kita sendiri yang memang belajar Exyer, kalau misalkan aku mungkin bukan Ya, pesantren ya, jadi nggak ngerti baca-baca kitab-kitab kuning dan sebagainya. Tapi kalau misalkan yang paham itu kayak perlu banget sih untuk ya kita juga percaya sama MUI, tapi nggak salah juga kita tetap belajar ya mengkritisi. mengkritisi dan sebagaimana agar tetap berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan nih aku Kalau mau nanya ada waktu lagi, juga sama apa? teman aku kayak gitu, Din. Jadi tetap kayak apa ya waktu itu kasusnya tuh. Kalau aku nggak mau mengurangi perdebatan lah, maksudnya rame Ustadz B gitu. Terus dia tuh bahas apa ya, aku lupa. Pokoknya dia tidak setuju dengan kebijakan itulah gitu. Kalau aku nggak terlalu memusingkan karena udah ada fatwanya waktu itu. Cuma lupa apa gitu. Nah terus dia balas lagi, nggak bisa gitu terus udah meskipun apa itu pemerintah, kita tetap harus pemerintah menginikan gitu. Ya kalau ilmu kita udah sampai, kita bisa mengkritisi gitu Iya, kan. Aku males buat buat memperdebatkan hal yang maksudnya tuh sudah ditetapkan gitu. bisa diskusi rame gitu. Diskusi rame, tapi kayak nggak mau menyerempet kayak diskusi ini jadi kadang-kadang kalau misalkan ada orang yang jadi kesempatan jadi one man show gitu nggak Din? Hmm. Sebenarnya Dia nggak munculkan diri tergantung sih, terus tergantung. jadi ya ya ada karena aku bilang ada. Jadi Hmm. ada yang seperti itu waktu
itu Karena kayak prinsipnya gini gitu, sih, tetap kayak memperjuangkan aku nggak pendapatnya. menganggap itu orang untuk one man show, tapi kayak lebih ke eh maksudnya ada orang-orang yang emang iya, maksudnya aku masih masih kadang aku bahkan kayak aku apa ya, ada apa namanya, kayak ada keraguan juga kadang-kadang gitu. Makanya kayak aku sangat nggak prefer untuk minjem atau berhutang atau apapun itu. Ya walaupun sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kita memang Iya, minjemnya buat bisnis gitu kan, sebaiknya. itu di aset real kan. Heeh, Maksudnya kita mhm. menggerakkan ekonomi yang real. Nah maksudnya tapi kayak ada sentilan gitu di hati yang kayak kadang membuat aku ragu. Nah Kang, ini Kayak oke kita back to the topic. sebaiknya jangan sih, kecuali Ya nyicili sebenarnya aku. sama aja Bambang. Oke. Sok, Dit. Terus pertanyaan kedua nih Kang. Eh, ini aku bacain dulu ya statementnya, baru pertanyaan. Ini adalah masalah yang telah tuntas Mhm, dalam fikih bahwa larangan utama itu tidak diperbolehkan. Dan kita tahu ya kalau misalnya riba itu adalah mutlak nggak boleh kalau dalam Al-Quran. Yang diperbolehkan adalah jual beli mhm. dan yang dilarang adalah riba gitu. Dan bahwa larangan utama itu tidak diperbolehkan kecuali di bawah paksaan. Dan tak ada keterpaksaan. Nah, ini poinnya tak ada keterpaksaan yang absolut yang akan memperbolehkan konsumsi bunga. Larangan sekunder bagaimanapun diizinkan dalam hal kebutuhan. Jadi jika seorang menghadapi kebutuhan mendesak untuk meminjam bunga karena dia tidak dapat menemukan siapapun yang akan memberinya uang qard hasan, maka Allah akan menghapus dosa darinya dan mengasosiasikan dua dosa untuk orang-orang yang tidak memberikan pinjaman kecuali dengan bunga. Jika oleh karena itu sebuah negara menghadapi kebutuhan mendesak untuk pinjaman dengan bunga karena tidak menemukan cara lain untuk memuaskan kebutuhannya, maka diharapkan Allah akan memaafkan orang-orang yang melakukannya. Nah, jadi pertanyaannya, pendapat Kang Fatrul tentang negara Indonesia yang minjem uang di IMF dan di pemerintah Cina gimana? Gitu. Berat kan? Itu politik sih, geopolitik berat ini. Aku sebenarnya nggak terlalu paham Ya geopolitik nggak dan apa, yang pasti sampein aja. kalaupun misalkan kayak kenapa ada kereta cepat Jakarta Bandung Mm-mm, Jakarta mm-mm, itu kan KCIC kan judulnya mm-mm, juga kereta cepat mm-mm, Indo-Cina, mm-mm, otomatis pendanaan dari Cina. mm-mm, Kenapa kalau secara logika kenapa pemerintah anggarannya nggak dipakai buat misalkan membangun Kalimantan mm-mm, yang katanya mau jadi ibu kota baru. Kenapa nggak ngebangun Sulawesi misalkan, memperkuat Indonesia Timur biar akses ke Papua bisa enak atau langsung mm-mm, memperkuat Papuanya misalkan mm-mm, kayak gitu. Kenapa nggak anggaran itu kan lumayan triliunan mm-mm. kayak gitu. Karena di situ masuk kayak apa namanya tuh ada politiknya di sana ada kepentingan yang kalau misalkan itu kita nggak ambil nanti bakal ada kerugian yang mungkin kita belum bisa cari solusinya gitu. Kayak waktu itu Indonesia impor gula gitu dari India apa gitu Mm-mm. kasusnya tuh. Pokoknya impor di kita sebenarnya produksi banyak tapi kenapa pemerintah impor lagi? Ternyata kenapa pemerintah impor lagi biar kelapa sawitnya bisa masuk sana. Kelapa sawit kita tuh bisa masuk ke India kalau nggak Diekspor salah ke India sana. apa Mm. Eropa gitu. Diekspor ke sana. Jadi timbal balik lah sama-sama win-win solution. Kalau kita stop apa namanya tuh stop impor gula, gula apa garam ya waktu itu. Mm-mm. Pokoknya stop impor itu katanya si kelapa sawit nggak bisa masuk sana. Terus kita nggak punya pasar lain selain yang di sana gitu. Itu pasar terbesar yang bisa diekspor gitu. Terus itu kalau IMF kayak gitu itu udah terjebak dari dulu-dulu. Nah iya, Mungkin makanya tadi ada sebenarnya dari pernyataan zaman Pak sebelumnya yang aku Harto. sebutin ya, eh, karena memang ada kemendesakan yang absolut, yang dalam keadaan kita selalu terjebak, kita selalu dalam keadaan mendesak. Nah Terjebak. itu pertanyaan dalam buku ini, gitu. Nah mau dijawab Kang Fatrul? Nyusahin. Itu kalau kalau misalkan kita kita ini kita pinjam sekali terus susah bayar karena bunga, intinya tuh bakal jadi pasti bakal kagok. Mm-mm.
Dina misalkan dapat pembiayaan, dapat beasiswa dari IPB, atau itu kan gratis ya gitu uang. Nanti pasti Dina akan mengkritisi IPB jika ada kebijakan yang ternyata merugikan. Karena Dina dapat feedbacknya misalkan. Kayak gitu sistemnya. Termasuk kalau misalkan dicocok logikan sama utang, ya Indonesia misalkan utang ke IMF, utang ke China, pasti apa yang namanya tuh udah nggak akan banyak apa ya istilahnya tuh, nggak akan banyak pergerakan yang bisa menginikan gitu, tidak akan terlalu mengkritisi PBB misalkan atau kebijakan lain. Ya gitu. Utang Indonesia tuh waktu itu Abdul Arsyad, komik stand up Indo, dia tapi kritis, dia ngitung matematika kehidupan, apa ya, matematik asik judulnya, tapi baru ada 3 video. Salah satunya itu dia ngitung utang Indonesia baru bisa lunas tuh kalau pakai bunga apa nggak pakai bunga itu tahun 3042, itu tahun berapa? 1000 tahun lagi lunas. Anak cucu kita yang nanggung, anak cucu kita. Yang nggak tahu. Nah, terus pernah ada pertanyaan, itu karena Indonesia yang ngutang, apa namanya tuh, warga Indonesia berarti nggak boleh disolatin dong, kan utangnya belum lunas. Itu gimana, Din? Kalau mau kagak konsen. Konsen? Kalau misalkan ya emang itu yang utang diri kita pribadi ya, itu kan yang utang bukan diri kita pribadi. Jadi maksudnya nggak, Jadi kita yang nggak, utangnya, yang kita tanda nggak, tangannya. ya yang utang yang tanda tangan. Harusnya yang bertanggung jawab itu orang-orang yang tanda tangan. Gimana sih Kang Fatul tuh malah gini, kalau misalkan Kang Fatul nanya gitu ke aku, malah aku semakin memperkuat pendapat aku. Ya, your internet Tentang connection is unstable. Tentang ya ketidaksukaan aku. Ini ke aku ceritanya di posisi ini hanya sebuah cerita. Kayak memperkuat statement nggak aku kalau di-share kan. misalkan, ya enggak, maksudnya ini statement aja. Jadi kayak aku berpura-pura untuk menjadi orang ini gitu. Memperkuat statement aku kalau misalkan yang nggak setuju untuk berhutang di IMF gitu. Kalau misalkan Kang Fatur malah balik tanya ke aku, Iya. kalau misalkan orang yang berhutang atas Semua nama nggak negara setuju. nggak boleh disolatkan gitu. Kalau dibalikin pertanyaannya malah dibalikin ke Itu aku. Ya berarti pertanyaan. aku nggak setuju, makin nggak setuju dengan itu. Iyalah. Gimana sih? Iya, emang ada yang setuju, Din? Nggak ada yang setuju. Ada kok yang setuju. Kalau misalkan Cuma nggak pasti setuju, kalau terjebak, misalkan nggak ada Din. yang setuju, iya, kalau misalkan nggak ada yang setuju, nggak mungkin Nah, dia kenapa setuju? kebijakan-kebijakan itu terus Pasti berlanjut karena sampai sekarang. terjebak, Din. Ya, makanya itu Kalau aku misalkan tanya, berarti terjebak pasti itu, gitu. keadaan mendesak itu, apakah selalu absolut? Jadi kayak, berarti kita nggak bisa terlepas dari Absolut itu keterjebakan gimana sih? itu. Absolut tuh selalu, Selama selalu. selama kita belum ada eh, apa ya, solusi pastinya, masih belum ada alternatif lain. Oke. Kita mau galang kekuatan ke Oki misalkan nyerang IMF pakai IDB, belum bisa. Oki juga nggak semua setuju. Terus kita mau coba serang IMF, kita masih ada utang ke IMF. Sebelumnya kan ada, tetap nggak bisa. Iya, oke. Itu jawabannya. Udah selesai. Iya, itu aja. Oke. Aku nggak terlalu panjang-panjang. Betul Untuk jam berapa sih belum ya? solusinya sebaiknya memang dari internal, tapi bukan pajak, BUMN yang bergerak. Buat kenapa kita ngutang, karena si income-nya kan nggak ada. Jadi ya, sistem kapitalis kan ngambil dari pajak, kalau nggak utang luar negeri. Nah, kalau pajak masyarakat terus ditarikin kan. Sekarang makin macam-macam pajak, termasuk belanja online, Netflix kan katanya mau dipajak juga, sepeda dipajak.
juga. Iya katanya Juli, tapi sampai Kayak sekarang belum kehabisan sih. income. Belum. Ya, pasti banyak yang nggak setuju lah. Terus pasti lagi cari undang-undang yang sesuai. Karena sepeda itu bukan Enggak sih, kewenangannya sebenarnya sepeda itu Kementerian Perhubungan. udah di udah diklarifikasi sih Jadi kalau misalkan sepeda nggak bakal diberi pajak. Itu cuma apa gitu waktu itu pernah baca. Nggak akan dikasih pajak. ada pajaknya, pajak jual beli. Cuma Iya, nggak kena ke iya. kita kali. Atau yang kita beli udah termasuk pajak. Bukan pajak kayak STNK motor. Soalnya Iya. nggak bisa dipajakin. Tuh. Udah sih paling itu Terus makanya pertanyaan harusnya BUMN apa? yang bergerak. Gimana tuh? BUMN yang bisa income. Ya sekarang kan lagi dirapihin tuh sama Pak Erik. Lagi ngerapiin BUMN bermasalah. Direksinya gajinya gede tuh. Direksi. Kang Fatul berminat daftar? Nggak tahu. Oke. Itu tadi pertanyaan keberapa sih dari aku, Kang? Itu udah selesai belum jawabnya? Udah aja deh. Nggak Udah tahu. aja. Nggak konsen. Terus ini pertanyaan terakhir, the last question. Ini kayaknya Zoom meeting-nya tuh lebih dari 40 menit gak sih? Enggak, kita baru mulai jam. Iya kayaknya. Oke, ya kan. Ini the last question sebelum azan maghrib. Pendapat Kang Fatrul tentang modern monetary theory. Tahu kan? Ya nggak tahu, udah nggak jadi pertanyaannya. Nggak apa. Jelasin dulu rame ini. Apa? Jelasin dulu. Jadi modern monetary teori itu loh teori yang dipakai oleh salah satu pebisnis di Indonesia bernama Mardigu. Yang gimana caranya dia memanfaatkan segala macam kemampuan internal Indonesia untuk bisa meningkatkan ekonomi Indonesia dan gimana caranya bisa mencetak uang uang itu berputarnya untuk Indonesia dari Indonesia. Jadi yang mencetak Indonesia perputarannya untuk UMKM di Indonesia, terus nanti hasilnya juga untuk UMKM di Indonesia, terus nanti kalau misalkan uangnya udah dicetak dan udah berhasil menghasilkan perekonomian UMKM yang nyata, nah nanti uang itu baru ditarik lagi. Jadi perputarannya itu ya cuma untuk di Indonesia aja. Gitu. Jadi kayak Nggak tahu semacam sih, belum belum pernah baca. Ya udah. Pertanyaan itu saya tarik kembali karena belum. belum pernah baca, padahal itu lagi hits juga. Menurut Dina gimana? Hmm? Aku kan ansos. Kan ansos aku. Ya, sebenarnya sih kalau Menurut Dina gimana? aku sih setuju. Aku tim setuju sebenarnya karena aku bukan pendukung sih. Kayak karena Dukung. aku sebenarnya bukan pendukung sih, tapi kayak maksudnya ada benernya juga gitu. Walaupun banyak orang-orang juga yang kayak bilang kalau misalkan ya nggak bisa semudah itu, nggak kalau misalkan ngomong kan gampang, tapi kan ngelakuin itu lebih susah daripada hanya sekadar ngomong gitu. Tapi kalau misalkan dilihat secara sistem, skema dan sebagainya itu aku setuju sih. Gitu. Ya udah deh, karena Kang Fatur belum tahu, jadi ya udah. Itu pertanyaan terakhir dari aku. Dan terkait riba sebenarnya banyak banget ya yang kalau dalam perbankan syariah tuh nyerempet-nyerempet dengan riba. So, buat kita semua lulusan-lulusan ekonomi syariah, hati-hati dengan yang namanya riba. Karena riba itu mutlak adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kita tetap menggunakan riba, artinya kita menyatakan perang dengan Allah dan Rasul-Nya gitu. Kalau kita tetap mengiyakan atau memperbolehkan riba. So, teman-teman semua, untuk setidaknya menurunkan potensi-potensi akan riba, mari gabung di ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bukan pada akhirnya aku mendukung ekonomi dan keuangan syariah. Tadi tuh biar apa namanya? Aku juga Biar dukung. biar ini terjadi
perdebatan-perdebatan aja. Karena kita kan cuma berdua, nggak ada Septi ya. Jadi kayak kalau misalkan nggak ada pro kontra tuh jadi nggak asik gitu. Ya walaupun agak nyentil hati juga gitu. Ya itu aja. Oke, Kang Fatul, closing statement. Dipersilakan untuk menyampaikan closing statement. Aduh, nggak bisa apa ya? Dina dulu deh. Kok aku mah nggak ada. Aku kan closing statementnya dari si Licik. inilah. Lah kok licik, kan kita ganti-gantian untuk jadi moderator. Iya. Gimana sih? Lagi nggak konsen, Din. Nggak bisa mikir. Ya udah. Iya, ya udah sih, sebenarnya Oh closing ya, ini statementnya aja. tuh ajak aja sih, ajakan untuk gabung Ajak buat agar biar tidak terjerumus gitu untuk misal. bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Karena kalau misalkan kebutuhan jika memang mendesak, masih banyak alternatif pembiayaan lain. Ada BMT, mungkin juga ada dana sosial masjid yang memang besar-besar, yang istilahnya pinjaman lunak, seperti itu. Nah, untuk keinginan ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu, karena memang keinginan manusia tidak ada puasnya. Mungkin itu saja. Oke. Dikira tuh closing statementnya ini ajakan untuk teman-teman semua biar bisa pembiayaan di Kang Fatul. Dikira gitu statementnya. Closing statement. Uangnya lagi nggak ada. Oh gitu, oke. Emang mau di-share ke siapa? Ya nggak mau di-share ke siapa-siapa, kan ceritanya ini closing statement. Nggak seru. Udah. Udah kita closing aja sekarang. Oke. Ya Silakan udah. foto, Din. Usah. Nggak usah, nggak ada Septi. Foto yang kemarin aja, orang yang kemarin juga aku nggak upload. Oke, kita tutup ya untuk pertemuan kali ini karena 2 menit lagi azan maghrib. Jadi kalau misalkan dari saya sendiri, terus dukung ekonomi syariah di Indonesia. Karena kalau bukan kita, umat muslim, siapa lagi yang akan mendukung ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. So, Luar stay tune di biasa. Kuala Dikti pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari narasumber. Bukan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.